Halo men, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang pick card ya, maksudnya tentang ini. Apakah kamu dan dia akan bersatu? Jadi nanti aku bakalan bacain 2 sesi gitu antara orang A dan orang B. Nanti ini orang A, orang B. Nanti kalian cocokin aja yang mana kalian dan yang mana pasangan kalian energinya. Jadi cuma kalian doang yang bisa tahu energinya kan gitu. Jadi nanti tinggal dipilih aja ya. Ini file 1 A Bright Day. Oke, ini file 1 ya indikatornya. Ini file 2. Oke, dan yang ini file 3. Kelihatan kan ya? Seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan, oke? Oke. Sampai jumpa di file kalian, see you. Halo, file 1. A Bright Day. Oke, ini kan ada orang ini ya pakai headphone. Mungkin kalian suka lagu atau suka musik ya, suka dengar musik, ataupun pasangan kalian juga suka banget sama musik, suka kode-kodean mungkin ya, crush kamu sama kamu gitu tuh. Mungkin orangnya juga suka minum kopi atau suka minum minuman hangat gitu ya. Yang salah satu di antara kalian ini atau dua-duanya emang saling mencerahkan harinya masing-masing gitu loh. Jadi kayak dia membuat harimu cerah dan kamu membuat harinya cerah, kayak gitu sih. Kita lihat ini orang pertama, orang A. Oke, di sini ada Queen of Cups. Aku nggak membaca kebalik ya. Ada Queen of Cups, ada King of Cups. Oh. Ini counterpart sih. Kamu sama dia ini udah pasangan yang klop banget, udah soulmate banget. Jadi kayak kemungkinan untuk bersatunya lebih besar gitu. Ini ada The World juga, yes. Ini bagus-bagus sih. Ada Four of Pentacle, terus ada Ace of Cup in reverse, ada The Chariot. Ada Seven of Swords. Oke. Jadi kalau dari kartunya sendiri ini kelihatan ya, kalian tuh sebenarnya counterpart nih. Kalian counterpart, yang satu Queen of Cups, yang satu King of Cups. Kalian sama-sama penyayang, kalian sama-sama pemaaf, kalian juga sama-sama hangat ya orangnya, sama-sama care. Terus kayak dari divine masculine sendiri emang mature atau dewasa. Terus juga secara emosional tuh bisa dikendalikan lah, ngendalin tuh bisa kayak gitu. Terus balance banget antara energi positif dan negatifnya, sebenarnya balance gitu loh. Terus intuitif juga kalian, terus sama-sama suportif, sama-sama peka kayak gitu ya kan, sama-sama peka. Untuk yang perempuannya ini lebih ke divine feminine ya, ini lebih ke healer, bisa ngehealing satu sama lain kayak gitu sih. Kalian sebenarnya cocok. Terus kalian juga di sini kan ada The World ya, berarti satu sama lain tuh udah kayak dunianya banget kayak gitu ya. Terus kayak yang pengen banget bisa travel kemana-mana barengan kayak gitu. Dan kalian tuh sama-sama ngelihat segala sesuatu tuh dari bigger picture atau dari luasnya, bukan eksplisit ya, bukan yang secara detail, tapi ya udah secara umum aja gitu ya, mikirin segala sesuatunya gitu. Terus ditambah lagi kalian juga sebenarnya punya harmonis lah intinya kayak gitu. Terus kalian juga sama-sama mau berevolusi atau mau berubah ya. Kalian bukan tipikal yang rigid kayak apa, kayak earth sign gitu kan. Earth sign kan rigid ya, jadi kayak yang kaku gitu. Jadi kalian fleksibel, ngikutin alur kayak gitu kan. Kalau emang harus ada perubahan ya udah gitu. Kalian tipikal kayak gitu, makanya itulah kalian bisa harmonis sebenarnya. Cuma kan memang shadow side-nya dari cup sendiri gitu kan. Cup sendiri itu kan sebenarnya ada possessiveness di sini gitu. Kalian sama-sama suka
diposesifin dan memposesifkan gitu, kayak gitu ya. Terus kalian juga lumayan besar juga insecure-nya, kalian juga lumayan bisa nih untuk bisa punya investasi gitu kan. Maksudnya investasinya gini, yang maskulin ke feminin itu menginvestasikan mungkin material things, dan defense femininnya menginvestasikan keamanan rumah gitu kan, keamanan seperti di rumah gitu ya, kayak gitu. Dan kalian ini sama-sama kayak yang sama-sama kalian gitu tuh nggak mau ngelepas gitu lah, sama-sama nggak mau ngelepas. Tapi kalau udah ini kan, ini sisi A nih, ini sisi A itu nggak mau ngelepas kalian, siapapun itulah pokoknya nggak mau ngelepas pasangannya kayak gitu. Dan aku lihat di sini seharusnya dia tuh bisa ini kan, karena dia orangnya penyayang, dia harusnya bisa lebih ekspresif lagi kan sama sesuatu, ekspresif banget dengan cintanya. Cuma dia tuh masih nggak bisa move on atau nggak bisa beranjak dari masa lalu dia yang ini. Kayaknya aku ngeliatnya orang ini sempet unrequited love atau nggak berbalas cintanya di masa lalu kayak gitu ya. Jadi dia menekan emosinya sendiri, terus kayak yang kecewa, terus tidak terpenuhi, terus merasa tidak disayang, dan lebih dingin lagi sama counterpartnya gitu ya, sama orang lain kayak gitu. Jadi ngerasa kosong aja, terus emosionalnya nggak ada karena memang ada yang perlu di healing gitu ya. Jadi dia kenapa dia megang erat banget nih, posesif banget ya, karena mungkin dulunya ini sempat begini orang ini gitu, jadinya ditekan banget emosi. Padahal kan orangnya kan emotionally mature, salah ini nih orang ini nih sebenarnya, cuma karena sempat ada kejadian huru hara gitu di antara kehidupan cintanya kemarin, jadi dia lebih dingin, lebih kayak yang nggak mau nunjukin terlalu banyak emosi gitu. Dan di sini ada dia lebih banyak, dia nggak akan ngomong, dia nggak akan kayak yang ini, yang bukan tipikal yang word of affirmation gitu, dia lebih ke action nantinya gitu loh. Jadi kalau misalnya dia udah yakin pun, dia bakal maju tuh dengan action, jadi keinginannya tinggi, terus kayak yang kalau udah maju ke tujuan tuh benar-benar udah dipikirkan dengan matang baik buruknya gitu. Oke, sini ada Seven of Swords-nya di bottom of the deck-nya dia nih, orang A. Ada penyesalan karena sempat mencurigai pasangannya gitu loh, karena dia mikirnya kayak yang cocok sih, cuma kan kita nggak tahu gitu kan, kita kan nggak tahu dia benar-benar bisa setia atau enggak. Nah itulah, dia masih harus banyak healing. Terus kita lihat orang B. Jadi sebenarnya dia tahu loh, orang ini tahu pasangannya itu ada gitu loh, cuma ininya isunya gede juga. Ini ada di Empress. Sorry kalau misalnya noise ya, ada anak-anak kecil di depan. Ada Seven of Wands, ada Nine of Swords in reverse, dan the Moon. Kebanyakan, cuma butuh 2. Ada Eight of Wands. Sorry ya noise-nya, aduh. Emang lagi banyak anak main. Oh, The Chariot sama Knight of Swords. Ya. Jadi untuk di orang B sendiri ngelihat pasangannya itu udah calon-calon pasangan yang baik untuk masa depan dia gitu. Dan dia tuh sengaja kayak yang
Ini orang B ini walaupun banyak tantangan, banyak urusan, banyak masalah, dia masih bisa tetap stay dan bela gitu, bela pasangannya. Dan dia ini lebih bisa mengendalikan stres dibandingkan pasangan yang satunya gitu ya, karena dia tipikal-tipikal yang nggak fokus ke masalah tapi fokusnya ke solusi gitu. Dan memang orangnya juga agak menyembunyikan sesuatu, sering banget menyembunyikan sesuatu. Jadi ibaratnya orang lain tuh nggak bisa nebak apa yang ada dalam pikirannya. Itulah mengapa mungkin orang A itu agak takut, agak kayak yang ragu, atau agak kayak agak kurang bisa untuk ngelepas atau ngebuka atau open, karena memang si yang ini aja, yang B-nya aja ini agak tertutup gitu, maksudnya agak menyembunyikan gitu ya. Dan karena orang B pun menyembunyikan sesuatu itu karena memang dia agak ngeri juga untuk ngarep gitu loh. Jadi dia bukan tipikal yang, karena dia kan orangnya nggak mau stres ya, dia nggak mau terlalu pusing, nggak mau pusing sama sesuatu. Jadi dibandingkan ngarep terus kecewa dan lain-lain, dia mendingan kayak ya udah jalanin aja gitu kan, orangnya kayak gitu. Tapi sama-sama nih kalian punya chariotnya ketemu kalian. Jadi memang kalian juga, ini orang B juga mau make things work gitu. Jadi kayak sama-sama mau berjuang juga gitu, sama-sama keinginan terbesarnya adalah bareng gini yang aku lihat ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah kalian akan bersatu, iya bakalan, tapi setelah selesai dengan semua ini gitu loh, setelah selesai dengan yang A ini, setelah selesai dengan ibaratnya menyembuhkan trust issue-nya, dan yang orang B berusaha untuk nggak nyembunyiin apapun gitu ya, lebih transparan lagi kayak gitu. Tapi yang aku lihat sih emang orang A juga ngerasanya orang B itu adalah pasangannya dia, yang sama-sama gitu ya, sama-sama mirip soulmate lah intinya kayak gitu. Dan orang B pun ngeliat orang A juga kayak udah potensial banget nih dijadikan pasangan kayak gitu. Sama-sama punya chariot ketemu, sama-sama ada momen bagusnya di sini. Jadi ya menurut aku kalian bakalan bersatu gitu ya. Congratulations. Dan kita lihat lagi ya energinya. Kita lihat energi dominan dari kalian. Consciousness, ada integration, ada fertility. Wah, ini juga ada Empress, berarti crown chakra. Oke. Di sini ada transitions, tapi kita nggak masuk ke frame karena nggak muat. Oke, jadi nih energi dominan dari hubungan kalian itu, dari energi kalian itu sebenarnya kalian tuh bersatu di multidimensional. Jadi kalau misalnya kalian tahu parallel reality atau ibaratnya sesuatu yang multidimensional gitu tuh. Nah itu tuh sebenarnya kalian nyatu di sana gitu loh. Kalian sama-sama punya spiritual connections. Kalian juga bisa, kalau misalnya kalian bareng nih, kalian bisa ngwujudin sesuatu yang sebenarnya cuma dalam pikiran kalian doang, tapi diwujudkan di dunia nyata gitu loh. Jadi yang ada di visualisasi itu bakal kebentuk gitu kalau misalnya kalian bareng kan, karena energi kalian dominannya seperti ini kayak gitu ya. Terus di sini juga ada integrations, berarti jadi kalian nanti kalau misalnya bareng itu bakalan bisa sama-sama gitu, sama-sama menghalau hal positif dan menghalau hal negatif juga. Jadi kayak ibaratnya kayak yang menyeimbangkan positif dan negatif itu menjadi simfoni, jadi harmonis banget nantinya gitu ya. Di sini juga fertility, kalau misalnya kalian ternyata naik level ke yang lebih serius lagi atau menikah misalnya kayak gitu, kalian bakal cepet punya anak sih, kalian bakal cepet menghasilkan sesuatu gitu kan. Dan karena kan kalian di sini kalian lebih berani untuk ngungkapin apa yang kalian pengen ungkapin kayak gitu kan. Terus kalian juga lebih kreatif, kalian lebih bahagia, kalian lebih enjoy life dibandingkan sebelumnya saat kalian sendiri-sendiri gitu ya, kalian masing-masing gitu. Dan di sini juga kalian, pokoknya intinya kalian tuh nantinya bakalan ngadepin urusan
atau masalah-masalah dalam hidup kalian itu bareng-bareng dan nemuin solusi yang bagus gitu. Jadi yang tadinya negatif jadi light, jadi positif gitu. Itu sih energi kalian kalau kalian bareng ya, karena menurut aku energinya tuh lebih ke membangun gitu, bukan yang cuma lovey-dovey doang, bukan urusan cinta-cinta doang, tapi lebih ke membangun sih gitu. Yang karena kan segala sesuatu kalau namanya kita cinta-cintaan itu kan gak cuma soal happy-happy doang kan, pasti ada juga yang sadnya atau gimana, dan kalian tuh bisa laluin itu gitu, energinya bagus. Kalau kalian ini kayak kompak gitu loh, aku ngeliatnya kompak karena kan cocok, counterpart, jadi ya saling ngelengkapin kayak gitu. Kita lihat lagi. Kita cuma butuh 2. Communication is a key. Jadi memang kalian kalau kalian pengen make things work, kalian harus bisa lebih sering-sering komunikasi gitu ya. Dan kalian juga sebenarnya kalau kalian bersatu, kalian bareng nih gitu, kalian bakalan lebih deket lagi untuk mencapai tujuan atau cita-cita kalian gitu. Yang sebelumnya mungkin waktu sendiri-sendiri agak susah untuk diwujudkan, tapi pas bareng bisa gitu ya. Soalnya kalian sama-sama visioner gitu, sama-sama punya cita-cita juga gitu ya. Jadi benar-benar megang visi misi itu dipegang banget gitu. Bahkan kalian nggak mau ketemu sama pasangan yang nggak punya visi sama sekali gitu. Jadi justru kalian, karena kalian berdua tuh punya visi yang mungkin visi kamu sama visi dia agak beda, tapi kalian sama-sama punya sesuatu yang harus diprioritasin sama sesuatu yang harus dikejar, jadi ngeblend gitu. Ya untuk zodiak sendiri sini Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini juga ada. Okay, sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. Okay. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Okay. Jadi di sini karena kalian sebenarnya nyambung secara spiritual. Jadi kalau misalnya kalian tidur sebenarnya kalian nyambung sama orang ini. Jadi secara energi itu nyambung. Union lah. Kayak gitu ya. Jadi kalian tuh kayak nemuin jiwa kalian sendiri di orang itu gitu. Mungkin ada sebagian dari kalian yang twin flame gitu kan, yang memang nemuin jati diri kalian sendiri di antara diri kamu dan orang itu gitu. Kita lihat inisialnya. Tadi zodiak udah ya. Sekarang lihat inisial. B, E, O, L. Oh ya, jadi B, L, T. Kelihatan ya, ada M, ada X, Z, banyak juga, W, terus H, ada F. Inisialnya, jadi inisialnya ada B, B, E, T, L, O,
ZWHFMX ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading yang lagi selanjutnya. See you. Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 2. Oke, mungkin kalian bakal ngedate di coffee shop. Atau ya salah satu atau dua di antara kalian emang suka minum hot chocolate atau coffee. Kita lihat dulu orang pertama, orang A nih ya, energi orang A, kondisinya. Jadi apakah kalian akan bersatu? Kebanyakan. Ini jumpy banget, ini berarti excited nih yang PL2 orang A. Excited but kebanyakan. The Star, Ace of Wands, bottom of the deck ada Page of Wands. Oke, di sini ada Three of Wands, Five of Pentacles in reverse, the World in reverse, Two of Swords in reverse, terus The Star sama Ace of Wands. Oke. Jadi orang ini nih sebenarnya nunggu hubungan kalian itu ada momennya dimana bisa naik level gitu, karena untuk saat ini kayaknya ini orang A lagi ada di beda kota sama kalian atau beda tempat, yang mana di sini tuh kalian tuh orang ini tuh harus nyebrang dulu untuk nyampein sesuatu ke kalian, atau harus nyebrang dulu untuk nyamperin kalian kayak gitu ya. Dan dia juga memang sedang mengumpulkan kepercayaan dirinya, karena banyak banget yang harus dia putuskan tuh sesuai dengan kepercayaan dirinya dia banyak banget sebenarnya kesempatan datang ke dia, atau sebenarnya banyak banget momen datang ke dia, cuma dia nggak terlalu pede untuk bisa datang ke arah kamu kayak gitu. Emang agak jauh juga lagian gitu kan, itu yang bikin dia tuh agak mikir dua kali gitu loh untuk berangkat gitu kan. Dan di sini dia belum bisa, kemarin sempat belum bisa berangkat dan belum bisa pede karena memang sedang ada di kesulitan keuangan ya gitu. Terus sekarang sudah mulai membaik, terus ada harapan yang sudah kembali juga, terus kayak yang kesehatannya juga sempat menurun kemarin gitu, tapi sekarang sudah sembuh, sudah bisa maju lagi ya kayak gitu. Dan dia tuh kayak yang dia dikasih kayak begini nih karena dia lagi ngadepin pelajaran hidupnya gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya seandainya orang A ternyata jalannya lambat untuk hubungan ini, ya karena memang banyak banget digebrak-gebruk gitu. Jadi memang sedang diuji banyak gitu, dan akhirnya dia punya kesempatan dimana udah deh nggak usah delay lagi gitu kan. Kemarin juga sudah sembuh, kemarin juga sudah ngerasain ini itu, dan sekarang dikasih kesempatan untuk bisa maju, ya dia bakal maju kayak gitu. Jadi dia sudah memutuskan untuk maju ke arah kamu, karena ini bisa kamu ya maju untuk ke hubungan ini lah, intinya kayak gitu. Karena hubungan ini tuh menaikkan harapan hidup dia juga gitu loh. Jadi kayak yang seolah-olah karena urusan dia yang kemarin, karena dia diuji sama Tuhan tuh kemarin tuh bikin dia tuh kayak pengen mati, sampai akhirnya tuh nemu hubungan ini aja itu udah berasa renewal, kayak udah berasa hidup kembali gitu. Harapannya udah muncul lagi karena dia percaya kayak keajaiban itu ada kayak gitu. Dia yakin banget, udah kayak sumber kepositifan kalian, hubungan ini tuh udah kayak
healing, udah kayak obat buat dia kayak gitu. Dan dia mendapatkan kejelasan di jiwa dia tuh tentang hubungan ini tuh jelas kayak gitu. Dan di sini ini banyak banget ini ya, banyak banget kesempatan nih Tuhan kasih untuk hubungan ini sebenarnya kayak gitu ya. Antusiasme juga udah dimulai naik lagi kayak gitu ya. Jadi memang orang A sudah ready. Orang A sudah ready walaupun kemarin sempat delay ya. Kemarin sempat diuji banyak gitu. Sorry kalau misalnya noise ya. Diuji banyak gitu. Sekarang tuh udah kayak lahir kembali, udah kayak yang excited, udah kayak punya nggak ada takutnya. Yang tadinya banyak ketakutan sekarang udah nggak ada takutnya kayak gitu. Pokoknya dia cari banyak kesempatan, potensi-potensi yang ada dia ambil gitu ya, selagi bisa. Tapi orangnya emang agak jauh mungkin ya, beda kota atau beda negara. Atau kalau nggak beda kota beda negara ya berarti kan inilah beda prinsip juga kayak gitu. Makanya dia perlu waktu untuk nyimbangin itu ya gitu. Jadi jangan misalnya nanti ada yang pilih ini terus kita nggak punya kenalan di luar kota atau luar negara ya. Bukan soal luar kota luar negaranya nih gitu kan, ada juga karena trade of wands pun gitu tuh, itu tentang menunggu clarity juga kan gitu, menunggu kejelasan dari sesuatu atau menunggu jawaban atas prinsip-prinsip dia nih bener atau enggak kan gitu. Jadi jangan komplain begitu ya gitu, karena kemarin ada yang komplain katanya nggak punya orang di luar negeri atau di luar kota kayak gitu kan, sedih banget kan tuh. Oke. Jadi di sini kita lihat orang B. Ada Seven of Swords. Ada High Priestess. Ada Eight of Pentacles. The World. The World deh. Ada Two of Swords. Sama-sama Two of Swords in reverse ya. Ada Ace of Pentacles in reverse. Oke. Ada Eight of Cups in reverse. Oke, jadi untuk orang B sendiri ini sebenarnya makhluk-makhluk yang kurang waspada akan sesuatu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau nyakitin dia nih, dia nggak sadar gitu loh. Jadi apakah mungkin orang B ini lu tipikal orang yang gampang banget ditipu atau mungkin gampang banget dimanfaatin gitu ya, kayak gitu. Ini orang tipikal orang B nih gitu. Sebenarnya intuisinya kuat, tapi karena dia nggak kuat sama keputusannya, akhirnya sering fondasinya juga nggak kuat gitu loh, fondasinya tentang kehidupan ya kayak gitu orang ini. Jadi untuk hubungan ini nih sebenarnya ini kalian nyambung nih, intuisinya kuat banget nih yang orang B gitu. Cuma dia nggak punya fondasi, ini harus beranjak dari mana dulu gitu kan, harus mulai dari mana dulu nih untuk bisa hubungan ini bakal jalan kayak gitu. Karena orang B ini udah ngerasa orang A itu udah dunianya banget kayak gitu kan, udah dunia banget terus kayak yang iya, ini ada world travel juga nih. Dia ini orang B ini yang kemana-mana nih, yang bisa maju ke, ini kan ada the world itu kan tentang beda tempat ya, beda dunia gitu tuh ibaratnya. Kalau orang A tadi udah ada niat mau pergi tapi mungkin terhalang finansial gitu kan, udah ada feeling, tapi udah ada kode-kode dari semesta juga, tapi dia kurang support gitu, maksudnya kurang resources gitu loh. Jadi cuma bisa mantau doang dari jauh gitu. Sedangkan yang ini lebih punya resources gitu, lebih bisa punya kapasitas untuk datang ke kotanya A gitu, kotanya si A, si orang B ini gitu ya. Dan terlihat di sini juga udah nggak bingung lagi untuk keputusan, udah nggak bingung lagi. Ada closer, ada kejelasan, walaupun memang orang ini tuh sebenarnya nggak aware sama sesuatu, nggak waspada gitu ya, tapi udah bisa memutuskan sesuatu sekarang. Dan di sini juga
dia lagi fokus, sebenarnya kan awalnya dia fokus banget nih untuk cari material things atau untuk cari uang banget nih, tapi sekarang udah ya udah mulai diturunin nih gitu tuh egonya untuk cari uang, karena dia ngerasain koneksinya kuat banget, jadi ini dia pengen nyari nih koneksinya di mana sih gitu kan. Tapi yang aku lihat ini kalian bakal nyatu sih gitu, kalian punya kartu yang kembar, soalnya ada the world sama two of swords, jadi kalian sama-sama sejalur energinya gitu ya. Cuma yang satu nunggu, yang satu nunggu karena nggak punya resources, yang satu yang punya banyak resources nih, dia bisa kemana-mana gitu. Ada empowerment, ada third eye chakra tuh, jelas kalian nyambung di realm, di mimpi mungkin kayak gitu. Soul time, energinya udah merging ya berarti ya. Ini bakal bersatu sih. Bersatunya bukan secara fisik doang ya, secara energi juga kalian bersatu. Ada orang yang bersatu secara fisik tapi secara energi mereka nggak bersatu, banyak kasusnya. Tapi kalau yang ini energinya nyatu dan bisa juga dimanifestasikan ke persatuan fisiknya juga gitu ya, ketemunya gitu. Di sini ada empowerment, jadi kalian tuh punya kayak keyakinan satu sama lain yang kuat gitu ya. Jadi kalian sangat-sangat nyambung banget gitu loh, secara multidimensional atau secara jiwa ya. Kalian nyambung banget nih. Ini 3 kartu nyatain kalau misalnya jiwa kalian itu bersatu, itu benar-benar timeless. Jadi nggak perlu ditanyain kapan, nggak perlu tanggal berapa, bulan apa, atau gimana sebenarnya udah bersatu pada saat itu juga gitu. Limitless dan nggak ada sama sekali batasan. Infinite berarti tak terbatas gitu ya, tak terbatas gitu. Jadi inner knowing kalian nyatu nih, inner knowing kalian tahu kalau misalnya apapun yang kalian imajinasiin ini sebenarnya sudah ada di dunia nyata sebenarnya gitu kan. Karena kalau misalnya kalian ngerasain kangen atau apa segala macem, tiba-tiba gitu terus keinget orang itu, ya udah emang bener dia juga lagi kayak gitu loh. Jadi memang kalian tuh punya energi yang sangat-sangat sinergis gitu kan. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian pikirkan, apapun yang relate sama kalian, apapun yang kalian sukai, itu bakal ngerimain kalian atau mengingatkan kalian satu sama lain gitu loh. Jadi mungkin aja kamu lagi makan apa, keinget siapa gitu, dan dia juga inget itu lagi makan apa gitu. Jadi emang senyambung itu sih energinya gitu. Bagus. Jadi kalau misalnya ditanya bersatu atau enggak, ya bersatu secara energi. Ini udah bersatu secara energi. Jadi kalau misalnya kalian belum ketemu orangnya misalnya kayak gitu kan ya, tunggu aja divine timingnya untuk ketemu, karena sebenarnya percuma kalau misalnya seandainya bertemu secara fisik tapi secara jiwa tuh kalian gak nyambung energinya gitu. Jadi mendingan energinya dulu baru physically, tapi bagusnya lagi lebih energi terus physically juga nyambung kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Nothing will come of the situations. A new start is coming. Oke, jadi bakal ada permulaan baru yang fresh banget buat hubungan kalian yang tadinya mungkin stuck, bakal maju terus kayak yang tapi nanti setelah divine timing. Karena untuk sekarang sendiri secara energi udah nyambung, tapi nggak ada yang bisa di bring atau nggak ada yang bisa diharapkan terlalu banyak gitu, karena belum divine timing, jadi energinya masih berputar di sini gitu. Bukan berarti stuck, bukan secara perkembangan dia sebenarnya berkembang gitu kan, cuma kan kita juga butuh divine timing juga untuk bisa realisasiin itu kan gitu. Nah, pokoknya situasi ini sebenarnya kalau dibilang katanya udah mau bersatu nih gini, ya bakal bersatu gitu kan, tapi nanti gitu. Karena untuk sekarang lagi disiapin dulu sih yang aku lihat, biar kalian tuh nggak terlalu, apalagi untuk orang A sendiri kan dia baru digubrak-gabruk ya gitu, jadi kayak butuh napas dulu deh gitu tuh, baru ngurusin cita-citaannya gitu ya.
kasihan gitu kalau misalnya kayak dikasih PR lagi tuh kasihan gitu. Surrender, ya ini waktunya kalian berdua untuk nyerahin segala sesuatunya ke Tuhan ya gitu. Before something new can enter our lives, let go and all will work out. Jadi pokoknya sebelum si new start ini, sebelum hubungan yang fresh balik lagi ke kalian kayak gitu ya, kalian harus let go dulu, terus baru setelah di let go nanti Tuhan siapin gitu ya. Jadi jangan tanya kapannya gitu. Ingat, segala doa itu akan diambil kalau kita let go. Kalau dipegang terus doa nggak akan nyambung. Oke, untuk zodiak sendiri ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini. Ada Z, M, R. Sorry ya kalau misalnya ada noise, emang ada yang di depan entahlah ngapain. Ada B, ada ini apa nih, G, ada J, F, K, Y. Di sini kali ini P. Ini inisialnya ya. Kalau nggak ada juga it's okay. Mungkin tadi di zodiak kan sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan agenda selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian pilih PL nomor 3. Oke, kita lihat orang A dulu. Kira-kira orang A ini energinya seperti apa. Tadi PL1 dan PL2 itu semuanya, dua-duanya bersatu sama orang yang difokuskan ya. Jadi kita lihat yang ketiga. Wih. Oke. Kenapa ini? Ada 8 of Wands, ada 8 of Swords. Sorry ya kalau misalnya ada noise. Reverse semua nih. Ada Knight of Cups reverse, terus Queen of Swords. Oke, ada 5 of Pentacles, ada The Chariot. Oke, di sini ada penundaan ya. Ini bukan berarti kamu nggak bersatu sama dia, tapi dia nunda tapi ada penundaan gitu. Apalagi untuk orang A ini, dia justru yang apa ya? Yang menunda hubungan ini works gitu ya. Kenapa kalau misalnya kalian sekarang lagi di separation atau lagi nggak ngapa-ngapain, nggak no komunikasi, karena memang orang ini juga sebenarnya dia yang bikin delay, dia yang bikin tertunda gitu loh. Dan dia sendiri yang bikin penundaan, dia sendiri yang frustasi sama sesuatu ini gitu kan ya. Dan dia juga kayak yang orang yang agak menolak, agak susah untuk disuruh berubah ya. Dan dia juga tipikal yang nggak suka sama perubahan gitu loh. Jadi dia lebih nyaman dengan apapun yang sudah dia lakukan sejak lama gitu. Itulah kenapa ditunda lah sama Tuhan untuk bisa untuk dia tuh bisa mikir kalau segala sesuatu tuh bisa berubah gitu. Dan dia lagi overcome obstacle, jadi dia lagi kayak yang itu yang ngurus itu, terus lagi nunggu banget nih, lagi nunggu si chaosnya ini agak lebih lembut ke dia gitu loh. Jadi kayak yang hubungan ini tuh sebenarnya heavy, hubungan ini sebenarnya ada banyak halangannya gitu ya. Cuma karena mungkin kamu ada si orang A ataupun orang B ini juga punya harapan besar sama hubungan ini, jadi akhirnya karena ada beberapa sifat yang harus diubah gitu ya, jadi makanya sekarang
diobrak-abrik dulu gitu, di chaos dulu nih gitu ya. Dan di sini juga orang ini kenapa dikasih delay, karena sebelumnya tuh dia kayak yang berasa nggak bisa ngapa-ngapain, kayak yang nggak punya power sama sekali untuk hidupnya. Dia terjebak jadi kayak korban dengan kehidupannya sendiri kayak gitu ya. Pokoknya terbatas, mau ngapa-ngapain terbatas. Itulah kenapa mungkin hubungan kalian tuh didelay dulu, karena biar dia tuh bisa break the chain gitu ya. Jadi kayak dia bisa lepas dari belenggu yang sedang menimpa dia ini gitu. Entah itu belenggu dari keluarganya ataupun belenggu dari teman-temannya mungkin, yang kayak gitu, yang ibaratnya bikin dia tuh ngerasa nggak bebas dan nggak punya kesempatan untuk bisa milih arah hidupnya sendiri kayak gitu ya. Dan akhirnya dia bisa survive, terus bisa lari dari semua itu. Dia juga bisa menghadapi rasa takutnya sendiri. Dia lebih aware lagi kalau misalnya hidup ini tuh cuma dia yang bisa atur. Akhirnya baru deh bisa lepas dari situ gitu kan. Mungkin orang ini lebih banyak karena urusannya juga banyak isunya juga. Akhirnya dia moodnya naik turun nih orang ini. Moodnya naik turun. Dia kalau misalnya moodnya lagi jelek atau lagi urusan lagi kesel sama sesuatu, mungkin kalian lagi ada masalah, itu biasanya dia pergi lari, maksudnya diem atau ya pokoknya ngejauh dari kamu lah, karena dia untuk menghindari konflik kayak gitu. Karena kan dia kalau kecewa kayak gitu, jadi atau lagi jealous tuh orangnya kayak gitu si orang A ini. Jadi kekecewaan dia tuh mewujudkan atau menunjukkan kekecewaan dia itu dengan pergi gitu ya, dengan pergi terus nggak mau ngeliat gitu deh. Tipikal orang aneh kayak gini. Sebenarnya orang ini tuh punya sifat jelek yang memang harus diubah. Sifat jelek yang harus diubahnya itu mulai dari manipulatifnya dia, ataupun dari mungkin dia agak kasar secara omongan misal kayak gitu. Nah itu tuh yang harus diubah gitu, karena dia dapetin sifat jelek kayak gini nih gara-gara dia nggak bisa keluar dari situasi dia gitu. Jadi itu adalah contoh, atau itu adalah ibaratnya reflection gitu ya, reflections dari apapun yang dia kecewakan gitu loh. Maksudnya apapun yang bikin dia kecewa, akhirnya dia nggak bisa bebas gitu ya. Pokoknya dia agak-agak susah maafin orang, terus pesimis, terus kayak yang dingin sama orang, agak ngeselin gitu kan. Terus dia juga mungkin kemarin atau sedang mengalami keuangan yang kurang baik juga kayak gitu kan. Terus lagi banyak banget ngerasain banyak kekhawatiran kayak gitu. Tapi dia tahu cara untuk keluar dari situ, dan dia mau ngelakuin action keluar dari situ kayak gitu ya. Dia juga sempat kehilangan sesuatu nih, entah ngerasa kehilangan kamu atau ngerasa kehilangan sesuatu yang memang penting buat dia kayak gitu. Pokoknya intinya dia merasa kehilangan ke orang B aja. Dia ngerasa kehilangan ke orang B, dan dia mau action, dia mau bikin movement atau pergerakan gitu ya. Kemauannya tinggi banget untuk bisa bergerak berlawanan gitu dari yang biasa dia kerjain gitu kan. Tadi kan dia awalnya kan dia emang agak susah untuk perubahan, dia nggak suka perubahan, dia suka rutinitas. Tapi akhirnya hal itu udah nggak bisa dipakai lagi, apalagi dengan dia sudah bebas, sudah survive gitu kan. Dari itu akhirnya dia mau action gitu. Mungkin yang tadinya itu delay nggak mau maju ke arah kamu, nggak bisa karena keluarganya atau lain-lain, ini akhirnya dia bisa gitu, karena dia udah ngerasain rasanya kehilangan kamu tuh nggak enak, udah kayak kehilangan barang berharganya gitu. Bukan kamu sih, misalnya ini kamu terus ke orang B gitu ya, kayak gitulah intinya energinya ya, kayak gitu. Karena dia ngerasa pas kehilangan orang B itu dia ngerasain nggak happy gitu, terus nggak terpenuhi juga, terus kayak yang lebih mager ngapa-ngapain, terus kayak yang arogan, kayak kecewa, terus kayak tidak bersyukur sama kehidupan cuma gara-gara orang B ini nggak ada di hidup dia gitu. Jadi intinya dia mau maju nih. Kalau misalnya dibilang bakal bersatu atau enggak, orang A mengharapkan persatuan gitu, karena orang A ini udah berhasil keluar dari chain atau dari rantai-rantainya gitu. Sekarang dia mau bergerak ke arah hubungannya bersama orang B gitu ya. Nah sekarang giliran orang B. Di sini ada Three of Cups, King of Wands. Kebanyakan.
Ini kayaknya ada deh. Nah, ada Queen of Pentacles, ada Page of Cups, ada Page of Cups, ada Page of Swords. Sorry ya kalau misalnya ada noise, emang tetangga lagi ngeplay musik kayaknya. Oke, di sini ada Three of Pentacles. Di sininya ada Eight of Cups. Oke, jadi untuk orang B sendiri energinya ini lagi seru-serunya ya. Justru kalau di A kan dia lagi ngurusin hidupnya sendiri gitu, lagi kayak rungsing dengan masalahnya gitu. Tapi kalau misalnya orang B ini dia lebih kayak happy gitu, lagi happy-happynya sama teman-temannya gitu kan. Lagi happy sama teman-teman, terus kayak yang mungkin agak kurang agak kurang semangat gitu ya, nggak semangat amat dengan hidupnya, tapi intinya dia punya teman-teman yang bisa dia ajak ngobrol kayak gitu, dan dia ini lebih fokus sama kehidupan finansial sih, lebih ke kayak ya udah karir dulu deh gitu. Walaupun sebenarnya dia juga punya cinta yang bakal disuguhkan ya, dia punya cinta yang bakalan disiapkan gitu loh, cuma karena berhubung orangnya belum ada, jadi orang A ini belum muncul di hadapan dia, jadi ya udah dia kayak ngasah kemampuan dia. Misalnya ada ngambil kursus, ada yang lebih fokus ke karir, ada yang lebih khusus dengan kuliah atau segala macam, atau mau ngambil degree yang lebih tinggi lagi, ini bakal orang B ini lebih fokus ke situ gitu, karena dia ngerasa kalau misalnya seandainya dia sudah ada di tempat atau di posisi yang bagus, otomatis orang A juga bakal ketarik ke hidup dia gitu. Jadi dia tipikal yang ini defend feminine banget nih, dia jadi narik, jadi dia attract bukan ngejar gitu. Dia bukan yang ngejar, tapi dia bisa santai gitu narik orang A ke hidup dia gitu. Jadi dia yakin nggak perlu berusaha keras, nanti juga datang gitu. Jadi ini orang B nih ya, begitu. Kita lihat nih energi dominannya. Sorry ya noise kalau misalnya ada musik-musik gitu. Integration, gaya, fertility, healing, compassion. Oke. Integration. Jadi memang hubungan kalian ini tipikal hubungan yang bawa banget banyak energi positif kayak gitu ya. Bahkan hidup kalian pun bakal lebih seimbang ketika kalian bersama satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian bareng, kalian bersatu, ini secara energi aja kalian udah nyambung gitu loh, udah harmoni gitu kan. Dan ini sangat didukung banget sama Mother Gaia. Jadi selalu ada keajaiban untuk bisa mempersatukan kalian kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ragu apakah bakal bersatu dengan orang ini, sebenarnya bakal bersatu, bahkan didukung banget sama universe gitu, didukung banget sama Mother Gaia ya, sama bumi ini tuh didoain kalian itu didoakan bersatu, bahkan dikasih momen-momen nantinya gitu. Tapi mohon bersabar karena memang ada beberapa hal yang harus dipelajari oleh orang A, dan orang B juga mungkin sedang memperbaiki diri juga untuk menjadi best version of themselves. Akhirnya ya sudah gitu tuh, masih di delay gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah bersatu nih, nanti lebih kreatif, lebih berani, lebih joyful gitu ya, hidupnya lebih nyantai gitu kan, lebih saling menikmati hidup aja kayak gitu. Yang tadinya sendiri-sendiri itu lebih rusuh, nggak bisa cerita ke siapa-siapa, tapi kalian punya temen bisa cerita kayak gitu. Kalian juga bisa bertumbuh tuh secara benar-benar mengekspresikannya tuh benar-benar baru banget gitu loh, kayak yang ekspresinya tuh benar-benar full, yang benar-benar pure, benar-benar kayak gak ada fake sama sekali kayak gitu. Dan kalian tuh bisa ngehealing satu sama lain gitu ya. Kenapa orang A bisa sampai keluar dari belenggunya dia gitu kan, orang-orang sekitar dia, karena memang orang B menginspirasi dia untuk bisa keluar dari sana gitu. Jadi orang A ini merasa di-healing oleh orang B, padahal orang B sendiri biasa aja gak ngapa-ngapain ya gitu ngerasanya, tapi secara energi udah bisa menghealing orang A gitu. Dan orang B pun gitu kan, dari secara cinta itu dia kayak terpenuhi gitu. Akhirnya kan kayak yang tadinya isunya tentang cinta itu ada banyak, akhirnya ketika orang A bisa ngasih itu gitu ke orang B, akhirnya ya udah gitu, healing satu sama lain gitu, harmoni aja sih jadinya. Oke, jadi 3 pile ini sebenarnya bersatu semua ya, cuma untuk ininya
bersatu semua ya kayaknya, salah satu iya deh kayaknya, tadi aku agak lupa pokoknya. Cuma kalau yang PL3 ini emang pelajarannya agak banyak, jadi makanya jangan aneh kalau misalnya di delay gitu. Di delay di sini ada look at the bigger picture, karena ini sama-sama ini ya, dua orang ini sangat-sangat perfeksionis, makanya kalau belum mencapai sesuatu yang diinginkan tuh belum mau beranjak ke sesuatu yang lain gitu loh. Jadi terutama orang B juga kan perfeksionis juga. Kalau misalnya seandainya orang A belum sesuai kriteria dia gitu ya, dia belum mau ngeliat, belum mau ngelirik gitu. Di sini batang pendeknya, you and your loved ones are safe. Jadi sebenarnya bener-bener dilindungi banget nih hubungannya sama divine ya, kayak gitu, bener-bener di inilah, confidence is your key to success. Jadi mungkin orang A juga sempat ngerasain apa ya, nggak pede gitu ya untuk ngedeketin orang B, karena mungkin gitu ya ada beberapa hal di masa lalu yang bikin orang B itu sakit hati sama orang A gitu kan. Akhirnya orang B meninggalkan orang A dan orang A ngerasa kehilangan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya tuh orang B juga masih ada rasa juga gitu tuh. Gitu ya. Dan ini nih hubungannya dilindungin banget sama divine. Itulah kenapa jangan protes soal waktunya kapan bersatunya gitu, karena ini bener-bener divine guides banget yang ngurus gitu loh. Kalau misalnya semakin maksa, semakin nanya itu semakin didelay gitu ya. Jadi kalau kalian yang pengen cepet si doi datang ke kalian, mendingan jangan pertanyakan itu. Jadi fokus ke visinya dulu aja gitu. Kalau misalnya kalian ini tipikal-tipikal orang A, berarti kalian fokus sama action yang bisa kalian lakukan untuk bisa masuk ke kehidupan orang B. Tapi kalau misalnya kalian tipikal-tipikal orang B, berarti kalian harus fokus ke pekerjaan kalian gitu ya. Di sini ada surrender tuh, lepasin, pasrahin ke Tuhan kayak gitu nih kan. Before something new can enter our lives. Jadi sebelum sesuatu yang baru datang ke hidup kalian harus let go dulu. Nanti baru di Tuhan ambil, Tuhan bentuk gitu loh momennya seperti apa, dan itu tuh biasanya nggak lebih dari apa yang kalian bayangin gitu ya. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Untuk inisial ada I, ada L, ada O, ada T, ada W, U. Ih, banyak ya, banyak ternyata inisialnya guys. Ada E, ada J, ada S, ada Y, ada F, ada R, ada C, ada N. Oke, inisialnya kelihatan gak sih? Coba aku naikin ke atas. W, U, F, J, C, N, R, F, Y, S, T, O, L, I. Ini ya inisialnya. Kalau misalnya nggak ada inisialnya nggak apa-apa, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Aku kira cukup untuk PL3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you.